Halo teman-teman, kembali lagi di podcast aku, Pinal Santuy. Nah, kali ini kita bertemakan tentang mikir 2 kali pernikahan Gen Z. Nah, pada podcast kali ini aku mengundang salah satu narasumber yang sangat-sangat haptik, sangat-sangat mempunyai pengalaman yang cukup, ya menurut aku bagus ya, gitu untuk dijadiin podcast pada hari ini, yaitu Kak. Halo, nama saya Tia. Halo Kak Tia. Halo. Nah, pada kali ini Kak Tia akan menemani kita untuk podcast yang seputar tentang pernikahan dini terhadap Gen Z. Ini kayak gimana? Yuk stay tune, nonton terus. Check it out. Halo Kak Tia. Halo, Kak Pina. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kak Tia nih apa kabarnya? Alhamdulillah baik sih, tapi sedikit bad mood ya. Kenapa tuh? Karena sekarang hari pertama saya haid, jadi kayak aduh bad mood banget. Wajar lah, Iya. perempuan ya. Iya, betul. Oke, pada kali ini kita akan membahas seputar Gen Z. Karena gini loh Kak Tia, banyak banget Gen Z, ya kita juga Gen Z ya, Iya, betul. yang sangat tidak haptik tentang pernikahan dini gitu ya. Pernikahan lah intinya, jangan pernikahan dini. Pernikahan dini mah kan di bawah umur ya. Oke, ini kan seputar tentang pernikahan. Banyak Gen Z yang menolak untuk menikah karena yang penting ada uang daripada adanya pernikahan atau suami. Nah, gimana nih tanggapannya Kak Tia sendiri nih? Kalau menurut aku ya, Mhm. sebenarnya bukan penakut buat nikah, tapi yang mereka iming-imingin itu kayak sekarang banyak di sosmed kan, kayak banyak KDRT, selingkuhan, terus abis itu perceraian. Nah jadi mereka tuh kayak takut nanti dulu deh, takut terjadi gitu pada pernikahan mereka. Padahal mah kalau misalkan ya kita percaya gitu, udah yakin mau nikah, pasti nggak bakal terjadi gitu. Iya, karena banyak banget nih Gen Z seperti kita ini yang menolak untuk menikah, tapi di dalam pernikahan itu pasti yang namanya ada lah yang namanya seperti itu. Tapi pernikahan juga pasti ada sisi positif dan negatifnya. Nah, gimana nih tanggapan Kak Tia tentang para Gen Z sekarang ataupun para ya minor ya, di bawah umur ya, terhadap pernikahan dini? Nah, gimana nih Kak Tia? Kalau menurut aku dari sisi positifnya itu kayak kita mencegah dari perzinaan ya. Kan bisa nih kita menikah terus habis itu langsung pacaran kan, menikah setelah pacaran setelah menikah. kayak gitu. Iya. Terus sisi negatifnya kita tuh di sini pergaulannya sangat bebas ya. Jadi kayak takut gitu. Apalagi di lingkungan perkuliahan. Iya, benar. Cukup Apalagi tahu lah. tuh, iya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini cukup tahu lah gimana lingkungan perkuliahan tersebut dibandingkan lingkungan yang bahasanya sekolah kayak SMA, SMP, SD itu kayak gimana. Nah, kalau perkuliahan cukup ini ya, cukup bebas ya, pergaulan bebas banget. Nah, ini kita geser dulu ke perkuliahan. Nah, kita fokus ke sekolah. SMA nih, Katia gimana nih? Kemarin saya tuh mendengar kasus ya di lingkungan sekitar saya gitu. Ternyata ada beberapa adik kelas saya itu menikah. Dan saya mencari tahu kenapa mereka menikah gitu. Dan ada satu kejanggalan sih menurut saya, yaitu mereka kecelakaan. Oh, kecelakaan. Tahu sendiri kan kayak gimana? Iya, betul. Yeah. Terus habis itu mereka tidak memikirkan gimana ke depannya, mereka tidak memikirkan apa yang bakal terjadi gitu. Soalnya kan gini ya, mereka di bawah usia 17. Minor lah ya. Iya, minor. Terus mereka kan belum kuat untuk melahirkan. Terus habis itu mereka menikah. Dan menurut saya menikah itu kayak seharusnya setelah setelah melahirkan gitu, dia tuh harusnya langsung menikah. Tapi ini sebelum melahirkan dia menikah, karena itu menurut saya nggak baik dan bakal nasabnya itu bakal masuk ke ibunya gitu. Ya, bukan ke bapaknya ya. Karena di dalam
sunnah Islam juga, ada yang namanya pernikahan hamil di luar nikah ya teman-teman. Karena harusnya itu kita itu menikah setelah anaknya lahir, tetapi kebanyakan masyarakat awam itu karena menutupi hal tersebut yang dianggap aib, kan itu hal yang tabu ya, Iya. Fatia. Nah, kebanyakan masyarakat awam itu lebih memilih menikah terlebih dahulu baru melahirkan karena menutupi hal tersebut. Padahal dengan melahirkan dulu baru menikah itu ya hal baik, tapi masyarakat awam cukup tidak tahu gitu tentang hal tersebut. Iya betul. Betul sekali Kak Pina. Terus saya tuh kadang suka sangat berterima kasih sih kepada orang tua yang dalam pengasuhan POC kan. Kan sekarang lagi tenar banget kan. Iya, tenar banget nih. Pengasuhan POC itu atau street parents lah. Saya paling suka banget itu pengasuhan seperti itu. Mungkin orang tua yang mereka udah diawasi oleh orang tuanya, tapi mungkin karena anaknya terbawa pergaulan bebas ya, jadi mungkin ya udahlah ikutin tren kan. Sekarang kebanyakannya mengikuti tren ya Kak, jadi banyak anak-anak yang terjerumus seperti itu. Karena banyak banget nih teman-teman semuanya, Gen Z itu menolak hal tersebut ya karena hal seperti itu. Tapi di lain sisi banyak banget nih yang warga minor ya, termasuknya Gen Z ya kayak Iya, betul. yang SMA sekarang nih lebih memilih untuk menikah karena ya hal tersebut gitu. Padahal Gen Z yang agak lebih tua itu tidak mau untuk menikah. Iya, Ya betul. Karena Gen Z yang maksudnya di bawah umur. Sekarang kan saya umur 21 nih. Kayak mikir, nanti dulu deh gitu, kerja dulu gitu, bahagiain orang tua dulu. Tapi mereka yang di bawah umur 21 itu kebanyakan kayak udahlah nikah dulu, gimana ke depannya gitu. Udah jalanin aja dulu gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi Gen Z yang umurnya di atas 20 ke atas, mereka lebih memilih karir. Iya, lebih memilih karir. Yang penting ada karir dan pendidikan aja. Iya, betul. Sama satu lagi uang. Karena kemana-mana kita harus ada uang ya kayak. Iya, betul. Gitu ya teman-teman. Terus menurut aku pribadi gitu ya. Terus sekarang tuh kan banyak kasus-kasus tersebut. Tapi saya scroll di sosmed gitu, kebanyakan kayak ayolah banyaknya yang kayak gini supaya aku bisa menjenjang karir yang lebih tinggi gitu. Gen Z yang umurnya udah tua, terus mereka ya kayak iya kak kayak gitu, kayak kenapa kayak gini gitu. Seharusnya jangan iya kak, harusnya mereka berpikir ngapain sih kayak gitu, harusnya dibentak lah, ada gertakan. Tapi itu malah lebih setuju dengan asumsi Iya. kakak ya. Karena ya itu kembali lagi banyak sekali Gen Z untuk memilih tidak menikah. Ini Gen Z yang kalangan 2000 berapa nih kak? 2000. Ya, 2000 ke atas lah ya. 2000 dari tahun 2000 sampai 2005 Kayaknya ya. Tapi kalau misalkan 2000 ke bawah, 2005 ke bawah itu kita tahu sendiri kan banyak sekali ini menikah gitu kan. Ya memang sih menikah itu pada dasarnya itu hal yang